Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh kembali menjalani kehidupan kita dengan percaya bahwa kita mau pilih jalannya Tuhan. Kita mau pilih caranya Tuhan, yaitu mengedepankan kasih, damai sejahtera. Bukan kebencian, bukan kemarahan. Dan kita mau bersama-sama percaya kalau Tuhan kita jadikan pedoman, maka Tuhan yang akan memimpin kita dan Tuhan akan menunjukkan tanda-tandanya lewat orang-orang dan kejadian-kejadian di sekitar kita supaya kita terus berjalan setia kepadanya. Mari bersama-sama kita awali dengan pujian NKB 87. NKB 87 junjungan yang kupilih. NKB 87 junjungan yang kupilih, kita pujikan bersama-sama. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Ia ku dengar dalam hatiku. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, hiburku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar dalam hatiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan setia, menjalani hidup ini dengan kasih, menjalani hidup ini dengan damai. Tuhan, sebentar kami mau baca firman-Mu, mampukan kami agar boleh mengerti dan memahami. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Bilangan 26 ayat 1 sampai 4. Bilangan 26 ayat 1 sampai 4. Bilangan 26 ayat 1 sampai 4 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Bilangan 26 ayat 1 sampai 4. Dengarkanlah sabda Tuhan. Sesudah itulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Kesempatan kedua. Kalau kita bikin salah, kalau kita melakukan tindakan yang mungkin kurang pas,
Biasanya kalau orang baik ya, memberikan kesempatan kedua kepada orang yang bersalah. Tapi banyak di antara kita bahkan nggak ngasih kesempatan kedua sama orang lain. Mungkin karena kita marah, mungkin karena kita emosi, tersakiti, harga diri terinjak, dan masih banyak alasan lagi. Sehingga kita nggak mau kasih kesempatan kedua. Enak aja. Satu kesempatan cukup, kepercayaan sekali cukup, kalau udah dipatahkan saya tidak akan kasih lagi. Wah. Kita tuntut orang lain cuma kasih satu kali kesempatan. Padahal oleh Tuhan kita dikasih kesempatan 2 kali, tidak. 3 kali, tidak. Berkali-kali. Tiap kali bikin salah dikasih kesempatan untuk perbaiki. Tapi buat orang lain kita nggak kasih. Kejam berarti kita. Kita maunya dikasih kesempatan tapi nggak mau ngasih kesempatan. Nah, bicara soal kesempatan kedua, ini juga yang terjadi pada orang Israel. Orang Israel ketika 40 tahun tuh ya, 40 tahun itu kan berarti kurang lebih ada 2-3 generasi setelahnya yang udah lahir di pada masa itu. Nah, generasi kedua ini berbeda sama generasi pertama. Generasi pertama orang-orang yang udah besar tinggal di Mesir, sehingga kalau disuruh pindah kaget. Nah, sedangkan generasi yang lahir di padang gurun adalah orang-orang yang besar di sana dan sudah tidak ingat lagi tentang Mesir, tapi juga tidak tahu tentang apa itu tanah perjanjian. Sehingga mereka hidup di tengah-tengah keadaan padang gurun, bergaul dengan bangsa-bangsa asing. Makanya nggak heran mereka kecenderungannya untuk nggak setia juga ada. Kalau bangsa generasi pertama orang Israel nggak setia gara-gara keingat Mesir, enaknya di Mesir. Kalau di sini generasi kedua yang hidup di padang gurun, kemungkinan besarnya untuk nggak setia dan berbaur dengan budaya-budaya asing itu juga besar. Sehingga Tuhan, ya akhirnya sekalipun Tuhan marah, tapi Tuhan kasih kesempatan kedua bagi umat Israel. Generasi pertama ditutup dengan kisah sedih ketika mereka berzinah dengan Baal Peor, yang dalam bacaan kita sebelumnya itu kan puluh ribu tuh yang meninggal ya, satu generasi lah. Sehingga generasi pertama rasanya seperti Musa, ya mereka tidak dapat kesempatan masuk tanah perjanjian. Jadi anak-anaknya aja yang bisa masuk ini, bersama dengan yang nantinya dipimpin sama Yosua. Karena tadi pemberontakan, ketidakpercayaan, ketidakyakinan, dan selalu bilang, aduh udah mending balik aja. Nah, sensus yang Tuhan lakukan dalam bacaan kita kali ini buat apa? Punya 2 tujuan. Satu, menghitung jumlah pasukan ketika nanti masuk tanah Kanaan. Jadi udah mulai menghitung nih kekuatan. Oke, kita nih setengahnya udah hilang nih bangsa kita. Sekarang kita tinggal setengah. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita perkuat? Apa yang harus kita siapkan? Supaya nanti masuk tanah perjanjian gak kaget. Jadi melalui sensus ini agar mereka bisa mengukur kemampuan mereka. Nah, yang kedua, untuk juga mengetahui jumlah suku masing-masing. Karena nanti ini kaitannya sama pembagian tanah. Otomatis kan setiap suku kan beda-beda. Ada suku yang gede, ada suku yang kecil gitu ya. Ada yang suku Lewi yang tersendiri gitu, ada yang suku Ruben yang gede, macam-macam. Dan nanti disesuaikan jumlahnya, kalau makin besar oh pasti tanahnya besar. Kalau jumlahnya kecil pasti tanahnya kecil. Jadi perhitungan ini supaya pembagiannya rata gitu. Nah, Tuhan melalui sensus ini menunjukkan bahwa Tuhan gak pernah berubah setia. Sekalipun sudah menghukum generasi sebelumnya, tapi Tuhan menaruh pengharapan kepada generasi yang baru. Yang sekarang yang lalu sudah berlalu, sekarang dia harus menjalani hidup dengan baik. Menyiapkan diri untuk perang dan menyiapkan diri untuk menempati tempat-tempat yang sudah Tuhan sediakan. Sehingga mereka juga dituntut setia. Tuntutan setia itu tidak berubah dari generasi pertama dan generasi kedua. Sehingga Tuhan tetap menuntut setia karena Tuhan juga setia. Nah, Bapak Saudara, bagaimana dengan kita? Kita adalah generasi yang sudah puluhan bahkan ratusan generasi setelah kejadian umat pada masa itu. Atau ribuan bahkan generasi. Nah, sekarang kita ditanya bagaimana tentang kehidupan kita. Apakah kita juga setia atau tidak? Mungkin generasi-generasi sebelum kita, orang tua kita, mangkong kita, opung-opung kita, punya banyak kesalahan juga yang mungkin sebenarnya ada orang-orang yang mungkin masih ingat nama baik keluarga kita, mungkin gak baik-baik amat. Tapi kita percaya bahwa kesempatan untuk hidup lebih baik dan baru itu Tuhan kasih ke kita. Kita dituntut untuk hidup lebih baik daripada generasi pendahulu kita. Jangan sama. Kalau sudah baik makin baik, kalau buruk jadi baik. Sehingga mari sama-sama kesalahan apa yang dilakukan oleh orang tua, kakek nenek kita, jangan kita ulang lagi.
kita mau belajar setia, kita mau melakukan hal yang lebih baik. Sekalipun dibilang pohon jatuh tidak jauh dari pohonnya, kita percaya kita adalah buah-buah yang digelindingkan Tuhan, dibawa lebih jauh dari pohonnya supaya kita bertumbuh dan membawa kebaikan. Dan nilai-nilai Kristus itu bukan cuma nilai-nilai keluarga kita. Nilai-nilai keluarga kita tanam cuma 50%. 50% lagi nilai-nilai Kristus yang seharusnya mewarnai dengan baik sehingga kita juga jadi orang-orang yang baik. Sehingga kalau kita bikin kesalahan, bukan hanya kita bikin malu keluarga, kita bikin malu Tuhan. Mari bersama-sama kita jalani hari ini dengan baik dan setia, permuliakan namanya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang bagaimana kami harus hidup di dunia. Kami membawa nama baik Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang diajak untuk hidup dalam kesetiaan. Dan biarlah kesalahan, pergumulan yang terjadi di generasi sebelum kami mau perbaiki dan kami mau tingkatkan lagi. Kami serahkan kehidupan kami hari ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat.